Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bermaksud mengajak Anda untuk menghitung peta distribusi dan kekuatan suara 3 paslon Capres-Cawapres Pilpres 2024. Dan secara khusus saya menyoroti kekuatan paslon 02 Prabowo Gibran. Kalau Anda sepakat dengan hitungan saya atau Anda punya hitungan sendiri, monggo dituliskan di kolom komentar. Pilpres dan Pileg tanggal 14 Februari 2024 semakin dekat. 204 juta rakyat yang ada dalam daftar pemilih tetap akan mencoblos. Mungkin jumlah golput kali ini hanya sekitar 30 juta dan 170 juta pemilik suara akan datang ke TPS. Dengan begitu, pasangan Capres-Cawapres yang meraih 50% plus 1 suara atau sekitar 85 juta suara sah akan menjadi pemenang Pilpres langsung satu putaran. Sebagai perbandingan, Pilpres 2019 lalu Jokowi meraih sekitar 85 juta suara dan Prabowo meraih sekitar 68 juta suara. Dengan bergabungnya Jokowi lewat Gibran anaknya dengan Prabowo, bukan berarti paslon 02 ini akan serta-merta meraih 85 juta tambah 68 juta sama dengan 153 juta suara. Jumlah itu pasti terkoreksi alias berubah. Alasannya simpel, yaitu susunan partai-partai pengusung dan ormas-ormas pendukung sudah berubah. Dan di 2024 ini, jumlah paslon yang bertanding ada 3, yaitu 01 Anies Muhaimin, 02 Prabowo Gibran, dan 03 Ganjar Mahfud. Penyebaran suara pasti terjadi. Begitupun, kita maklum kalau paslon 02 yakin menang satu putaran. Boleh kan bersikap optimis? Kekuatan pasangan ini setidaknya berdasarkan 5 alasan. 1. Penggabungan suara Prabowo dengan suara Jokowi di Pilpres 2019. 2. Dukungan sekitar 40 juta keluarga penerima manfaat, penerima bansos alias berbagai macam BLT. 3. Dukungan aparat pemerintah, yang dalam hal ini harus kita sebut para oknum. 4. Sejumlah klaim keberhasilan program kerja Jokowi selama 9 tahun terakhir. Ya, artinya paslon 02 ini gak perlu repot membuat gagasan orisinil dan cemerlang, tetapi cukup berjualan ide keberlanjutan. Dan 5. Total ada 4 partai besar mendukung paslon 02, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN. Dengan tetap memperhitungkan kekuatan cawe-cawe Jokowi, kesaktian bansos ini itu alias BLT, dan dukungan banyak oknum aparat, maka koreksi suara paslon 02 maksimal bisa mencapai 50% atau sekitar 76,5 juta. Hanya kurang beberapa juta dari 80 sampai 85 juta suara yang mereka butuhkan. Dengan begitu, dan menjadi harapan saya nih sebagai pendukung 01 Anies Muhaimin, Pilpres 2 putaran masih mungkin terjadi. Lalu, bagaimana penjelasan yang masuk akal atas koreksi suara paslon 02 yang saya sebutkan? Yang pertama, aspek dukungan parpol. 3 partai besar pendukung Jokowi di 2019, yaitu PDIP, Nasdem, PKB, dan P3, tidak ada di kubu 02. Partai PKS pun juga tidak lagi mendukung Prabowo. Yang kedua, aspek rekam jejak dan kredibilitas capres. Prabowo tidak punya prestasi untuk dipromosikan dalam bidang pertahanan, walaupun Kementerian Pertahanan mendapat anggaran jumbo setiap tahunnya dibandingkan dengan anggaran kementerian lainnya. Selama 4 tahun terakhir, Kemenhan mendapat total anggaran 692,92
triliun rupiah. Sebagai rincian, tahun 2022 150,4 triliun, tahun 2023 dapat 144 triliun, dan tahun 2024 ini anggaran Kemenhan dapat 135,43 triliun. Akhir November 2023 lalu, Menteri Keuangan juga mengungkapkan ke publik pertemuan Jokowi dengan Prabowo, di mana Prabowo meminta anggaran 25 miliar dolar Amerika atau sekitar 500 triliun rupiah untuk pembelian alutsista untuk tahun anggaran 2023-2024. Anda tentu sudah tahu, Jokowi menunjuk Prabowo memimpin proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah dengan proyeksi anggaran mencapai 68 triliun rupiah. Nah, belakangan ini banyak pihak menilai proyek food estate itu gagal, boros, dan merusak lingkungan pula. Saya sudah melihat di medsos bagaimana tanaman singkong mengalami stunting, lalu diganti sedikit tanaman jagung yang ternyata ditanam dalam polybag. Sejumlah lembaga penggiat lingkungan seperti Walhi, Greenpeace, BBC, dan National Corruption Watch juga sudah menyampaikan keprihatinan mereka. Apalagi, Prabowo masih terus dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM, yaitu penculikan sejumlah aktivis dan mahasiswa tahun 1998 lalu. Dia juga terus dicap nih sebagai bagian dari Orde Baru. Yang ketiga, aspek rekam jejak dan kredibilitas cawapres. Bagi saya pribadi, Gibran memalukan karena dua alasan. Dia tega meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya di Solo, padahal masih setengah periode sebagai wali kota. Dia, seperti bapaknya Jokowi, meninggalkan Solo setengah jalan pada 2012 untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Dan Anda tahu juga kan, Jokowi juga meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta setengah jalan untuk maju Pilpres 2014. Nah, sudahlah hanya setengah periode di Solo, Gibran pun ternyata tidak cukup umur sebagai cawapres karena belum berusia 40 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2017. Tentu wajar kan sebagian rakyat menilai itu dipaksakan. Walaupun MK di last minute membuat putusan yang membolehkan dengan menambahkan syarat alternatif. Oh ya, baik Jokowi maupun Gibran pernah ngomong akan menuntaskan 5 tahun jabatan mereka. Ada videonya, Anda carilah di YouTube. Yang keempat, aspek keagamaan. Sebagai umat Islam yang tergabung dalam PA 212, baik yang hadir langsung di Monas maupun simpatisan di seluruh Indonesia, ya tidak lagi mendukung Prabowo. Sekarang mereka mendukung paslon 01 Anies Muhaimin lewat keputusan Ijtima Ulama November 2023 lalu. Bagaimana dengan suara NU dan Muhammadiyah? Dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia. Diperkirakan warga NU 90 juta dan warga Muhammadiyah 60 juta. Dengan majunya Caimin sebagai cawapres, di mana dia adalah ketua umum PKB dan warga Nahdiyin sejati, maka suara warga NU kultural setidaknya 50-60% mendukung paslon 01 Anies Muhaimin. Mungkin 40-50% lagi mendukung paslon 02 karena para pimpinan NU struktural mendukung paslon 02. Adapun pengurus struktural Muhammadiyah bersikap netral, namun di atas kertas diperkirakan sekitar 70-80% warga Muhammadiyah mendukung paslon 01 Anies Muhaimin. Banyak video di YouTube yang mengkonfirmasi dukungan ini. Yang kelima, aspek informasi remeh-temeh. Koreksi besar suara Prabowo Gibran Jokowi dalam persentase kecil ya, dipengaruhi juga oleh beberapa hal. Isu pelemahan KPK, penolakan Omnibus Law,
6 menteri dan 1 wakil menteri Jokowi terlibat korupsi, isu politik dinasti dan nepotisme. Juga laporan PPATK nih tentang transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan dan adanya uang proyek strategis nasional mengalir ke ASN dan politikus. Saya katakan berdampak kecil karena hanya mempengaruhi sekitar 6% kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, sekitar 13 juta orang. Mayoritas masyarakat awam Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan bukan sarjana, tidak peduli, tidak dipengaruhi oleh isu-isu tersebut. Sampai di sini, apakah Anda setuju dengan koreksi suara yang mungkin diraih paslon 02, Prabowo Gibran? Sebagai tambahan, pendukung paslon 02 juga sangat gencar menyerang, bahkan memfitnah capres lain khususnya Anies Baswedan. Serangan itu sudah dimulai sejak Anies menang Pilgub DKI Jakarta 2017 dan mereka sadar Anies sangat potensial dan layak maju dalam Pilpres baik di 2019 atau 2024 karena Jokowi saja bisa dan beruntung. Maklum saja, Anies unggul dalam banyak aspek dibanding Jokowi, baik tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan karir, rekam jejak kesuksesan memimpin DKI Jakarta, dan bahkan kemampuan public speaking, termasuk berbahasa Inggris. Intinya, semua prestasi Anies harus ditolak, dinegasikan, direndahkan, dan diputarbalikkan, baik secara on-air maupun off-air. Kita lihat itu terang-terangan dilakukan di semua platform media sosial, setiap hari dan setiap saat dengan koordinasi dan orkestrasi non-stop oleh banyak kakak pembina. Mereka yakin ada kok banyak masyarakat awam dan lugu yang bisa kemakan hoaks. Bahkan mereka nggak takut dan nggak malu menyerang Anies dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka wajarlah setelah menganalisa dan memperkirakan banyak aspek, saya pribadi menyimpulkan bahwa hanya keajaiban yang bisa membuat Anies Baswedan menjadi Presiden RI 2024. Dan keajaiban hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.